Perkenalkan, nama saya Gilang dari kedai Kopi Geng. Jadi di sini sebenarnya kunjungan dari teman-teman, terutama Bang Asmi dan kru dan tim. Saya lebih enak sebenarnya ada kedua teman saya juga yang lainnya, karena geng ini berdiri dari 3 orang sebenarnya. Selain saya ada teman-teman yang lain, yaitu Mas Eko sama Mas Nanda. Jadi kalau sementara ini dari saya sendiri, nama saya Gilang, juga mewakili teman-teman yang lainnya. Pertanyaan kedua nih, sejak kapan memulai? Kalau memulai usaha kopi itu bisa dikatakan tahun 2020, itu tepatnya di bulan Maret. Jadi geng itu kita teman-teman sama yang lainnya planning bulan April mau buka, sedangkan pas 2020 itu ketepatan gebiarnya COVID awal. Jadi pas Maret itu mikirnya simple, daripada nggak boleh buka, masa buka bulan Maret. Jadi, Kenapa kok dinamain geng? nah, dinamai geng itu awalnya emang kalau masalah nama sensitif ya Mas ya. Juga kalau kata orang tua itu nama adalah doa. Jadi, opo ya, bingung awalnya gitu. Akhirnya karena memang tercetus dari 3 orang, ada saya, Mas Eko sama Nanda. Ini spontan, ya apa caranya namanya lah iso inisial nama kita kan. Jadi geng itu kan ada 4 huruf, sedangkan kami hanya bertiga. Jadi dari G itu Gilang, E-nya Eko, E-nya Nanda. Ada K, makanya ada K itu dikasih petik di atasnya. K itu bisa tergantung yang menyimpulkan sih, tergantung yang mengartikan, bisa ke kopi, bisa ke komunitas, bisa ke kumpul. Jadi tongkrongan teman-teman kumpul. Terus lebih panjangnya, lebih simpelnya mungkin kalau misalkan teman-teman janjian mau nongkrong ataupun mau ngopi, ayo Ningdi, ayo kemana, yuk geng, jadi bisa untuk sapaan juga gitu. Pertanyaan keempat, apa suka dan dukanya bisnis? Kalau suka dan duka itu apa ya, dari dukanya dulu. Jadi lo dukanya bisnis kopi itu banyak sebenarnya, cuma kan tergantung kita sendiri dan teman-teman itu menyikapi nih. Jadi kalau dukanya yang paling mungkin sering dialami sama teman-teman kopi juga, dari namanya usaha kan ada pasang surutnya kan Mas. Pasang surut kadang ya ramenya, terus waktu ada kala juga sepi. Terus juga apalagi di sini geng itu lebih ke konsep outdoor. Jadi misalkan waktu hujan itu pasti duka, bisa dikatakan dukanya. Bukan karena sepi, tapi juga mikirkan teman-teman customer ketika enak-enak nongkrong duduk seperti ini, tiba-tiba hujan akhirnya misbar. Bisa langsung pulang, bisa juga merapat ke ada titik kumpul yang mungkin bisa untuk itu sementara. Itu sih dukanya. Kalau untuk sukanya, banyak hal yang bisa dikatakan sukanya ketika memulai bisnis kopi sampai sekarang itu banyak. Yang paling terutama itu yang paling penting menambah teman, pasti menambah relasi. Juga kalau misalkan dalam suatu tempat tongkrongan atau tempat bisnis sama-sama teman, intinya itu kalau misalkan kita bergaul, berteman itu nyaman, ketika mulai usaha nyaman, terus bisa dikatakan aman lah, bisa berjalan terus, itu bisa dikatakan aman, baru kita mikirkan uman nih tadi. Jadi sukaan ya itu, uman dapat uang gitu. Kan gini, waktu pandemi, nah itu kan semua pada jatuh. Kalau waktu jatuh mungkin bisa diartikan gimana Mas? Geng itu buka pas pandemi. Jadi emang awalnya nggak pernah merasakan sebelum pandemi bukanya gimana, terus dapat bisa dikatakan pagebluknya Banyuwangi atau sedunia COVID itu gimana. Jadi awal buka memang pas pandemi. Malah kalau bisa diurut-urut, ketika pandemi sampai sekarang pun malah pas pandemi itu yang up-nya. Yang bisa dikatakan rame-ramenya mungkin karena baru buka dan pas teman-teman dari rantauan itu pulang semua. Apa pembeda kafe ini sama kafe yang lain? Kalau pembeda
namanya tongkrongan mungkin konsepnya hampir sama. Intinya titik kumpul dari teman-teman yang datang dari rumahnya masing-masing ke suatu tempat tongkrongan yang mungkin jualannya sama, minuman, camilan, makanan. Tapi kalau untuk pembedanya mungkin di sini bukan satu-satunya, tapi salah satu tempat tongkrongan yang bisa dikatakan hijau-hijauan. Hijau-hijauan tuh banyak pohon, banyak daun, terus outdoor juga, masih bisa dikatakan waktu siang, sore itu meskipun ada matahari, setidaknya nggak terlalu panas karena banyaknya pohon tadi. Konsep dari geng sendiri ini apa? Konsep dari geng, kita punya tagline atau punya ciri khas yaitu ngopi pinggir kali. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ngopi ya tergantung teman-teman sih pesennya apa, cuma kita brandingnya ngopi pinggir kali karena ketempatan geng pas di depannya itu ada sungai atau kali, bersama mini garden geng. Mini garden kita punya hijau-hijauan meskipun kecil, itu bisa dikatakan taman kecil-kecilan lah untuk teman-teman bisa ngobrol, nemenin ngobrol sama ngopi. Menurut Mas Gilang nih, penting nggak sih kita ikut atau gandeng komunitas? Kalau sebelum terjun di bisnis kopi kan namanya komunitas tuh banyak macam-macam. Kita memulai katakanlah bisnis tongkrongan atau coffee shop itu kan nggak luput dari interaksi sosial. Barista ataupun karyawan yang lainnya, penjual juga pasti ada interaksi sama customer. Jadi kalau kita nggak terbiasa kumpul sama orang atau bahkan sama sekali nggak pernah ikut komunitas, itu mungkin agak agak canggung. Jadi kalau misalkan komunitas itu sangat penting karena juga dongkrak gimana ya, publishing juga, kita punya komunitas, kita punya usaha, pasti nggak luput dari dukungan teman-teman juga. Jadi penting banget malah. Rekomendasi menu favorit di geng? Menu favorit kalau dari minuman mungkin namanya kopi yang panas-panas, semua tempat pasti ada. Kalau bisa dikatakan favorit dan signature, basicnya hampir sama mungkin sama teman-teman lain. Cuma di sini bedanya mungkin di taste-nya, ada namanya lemon coffee. Itu kalau teman-teman pasti ada. Mungkin yang namanya signature ada kondimen-kondimen yang beda perbandingannya gitu. Ada lemon coffee itu basicnya es kopi, terus ada sparkling lemon juga. Terus yang paling sering dicari sama teman-teman mungkin kalau camilannya itu cireng di sini, karena ya bener-bener homemade, itu kebetulan yang buat di dapur sendiri, nggak beli di mana-mana mungkin. Pernah nggak selama geng buka ya dari awal itu ada customer yang Kalau aneh-aneh mungkin nggak ada sih, cuma satu aneh aja. Jadi kan ada customer datang langsung ke tempat pemesanan itu tanya menunya di mana mas, gitu kan ada di depan yang ini, gitu kan. Jadi mereka tuh baca, pasti customer semua baca. Jadi yang lucu mungkin bisa dikatakan aneh ya, pasti adalah customer yang menanyakan menu yang nggak ada di tulisan itu, di daftar menunya. Ya, pasti tanya, misalkan kita punya stok bahan yang bisa diakal untuk jadi menu itu pasti diiyakan. Artinya misalkan ada customer yang minta mungkin yang tertera di menu itu kurang menarik ataupun bahkan sudah pernah dirasakan, ya biasa kalau mintanya aneh gitu kan, bukan aneh-aneh lagi. tips untuk memulai? Kalau tipsnya yang pertama pasti niat. Terus kalau udah niat dan nggak jauh, pasti juga sama modal. Tapi mungkin kalau misalkan bisa, teman-teman mungkin yang tahu, yang lain juga tahu, modal berapapun tuh bisa jadi. Yang penting bagaimana mengemasnya. Misalkan kita punya modal terbatas, ya harus kita maksimalkan dengan modal tersebut. Intinya istiqomah sing angel. Istiqomah. Apa harapan ke depan ya pastinya bisa bertahan, bisa terus bersandingan dengan teman-teman pegiat tempat tongkrongan, coffee shop, karena mungkin kalau ngomongin tongkrongan tuh gak bakal ada matinya.
Hanya saja mungkin nanti alhamdulillah geng berdirinya dan berlokasi di tempat yang mungkin resiko untuk penggusuran nggak ada, karena kebetulan di rumahnya orang tua sendiri. Jadi itu harapan ke depan ya, mudah-mudahan kalau untuk geng sendiri bisa tetap konsisten. Kalau harapan lebih besarnya lagi bisa lebih berkembang lagi, mungkin itu. Pertanyaan terakhir nih, kata-kata untuk perkopian di Banyuwangi. Kalau ini TikTok ya mas, kata-kata hari ini gitu. Kata-kata untuk perkopian pernah dengar dari apa ya, mbah buyut yang ada di Kemiren. Jadi tradisinya ada kata-kata dari sesepuh itu memegang teguh erat tradisi Banyuwangi dengan secangkir kopi. Jadi kebiasaannya orang Banyuwangi itu kita ketemu nongkrong ataupun bahkan silaturahmi pasti kopi mas, kopi pak gitu. Jadi itu terus kata-kata untuk teman-teman pegiat kopi, satu, tetap kompak lah, karena kebanyakan sudah ada yang namanya komoditi kopi, komunitas tetap kompak, kita saling support, saling mendukung. Misalkan ada teman-teman yang mungkin bingung ataupun lagi resah, kita juga sering kok bisa kumpul-kumpul, sharing-sharing. Jadi pengennya lebih harmonis lagi, lebih raket, dan juga bisa sambil kita silaturahmi ke teman-teman pegiat kopi yang lebih senior lah gitu. Dan itu saja sih.